Maksudnya? Gua bukan masuk angin kan, tapi Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Malam itu Pak Rungkat bermimpi didatangi arwah sahabat lamanya, seolah ingin menyampaikan pesan penting. Pagi harinya, dengan perasaan tak nyaman, Pak Rungkat menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya, Piat. Tak lama, Robi datang ke rumah Pak Rungkat. Ia penasaran tentang desas-desus kematian Pak Jalil yang dianggap warga tidak wajar. Setelah mendengar mimpi Pak Rungkat, Robi semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Bersama Peot, Robi sepakat menghubungi geng 4G, Dhot, Robi, Peot, dan Kona, untuk menyelidiki lebih jauh. Di gardu desa, geng 4G berkumpul. Dhot, yang sejak awal curiga, mengungkapkan bahwa jenazah Pak Jalil menunjukkan lebam-lebam mencurigakan. Bertolak belakang dengan vonis, masuk angin berat, yang dipercayai warga. Dalam suasana tegang itu, Pak Rungkat akhirnya membocorkan sebuah rahasia besar. Dewi, perempuan yang dekat dengan Pak Jalil, sebenarnya adalah Nona Elin, mafia kelas kakap sekaligus adik angkat Bang Topan. Ia menjalani operasi plastik untuk menyamar sebagai ponakan Pak Jalil. Demi mendekati Bang Topan, pewaris kekuasaan besar. Pak Rungkat mengaku sahabatnya pernah curiga bahwa Dewi tengah merancang rencana kelam. Kini, ia yakin kematian Pak Jalil berkaitan dengan ambisi Dewi, Nona Elin. Dhot dan Kona membuntuti Dewi, mencatat pertemuannya dengan orang-orang misterius di gudang tua dekat dermaga. Sementara itu, Robi dan Peot menggeledah rumah kosong Pak Jalil dan menemukan catatan rahasia. Jika sesuatu terjadi padaku, cari di gudang tua, dekat dermaga. Topan harus tahu siapa Dewi sebenarnya. Bermodalkan petunjuk itu, geng 4G menyelinap ke gudang. Mereka menemukan dokumen transaksi gelap. Namun, mereka dipergoki anak buah Dewi. Kejar-kejaran sengit pun terjadi. Dengan keserdikan Kona. Mereka berhasil kabur membawa bukti penting. Dengan semua temuan itu, geng 4G memberanikan diri menemui Bang Topan, sosok berkuasa dan ditakuti. Awalnya, Bang Topan murka, menuduh mereka memfitnah. Namun setelah membaca catatan Pak Jalil dan melihat bukti foto-foto, amarahnya berubah menjadi keterkejutan pahit. Saat Dewi merasa kemenangannya sudah di tangan, Bang Topan dan geng 4G muncul. Terpojok, Dewi mengakui seluruh rencananya, termasuk keterlibatannya dalam kematian Pak Jalil. Dewi akhirnya diserahkan kepada orang-orang kepercayaan Bang Topan untuk menghadapi hukuman. Tidak pernah ada kabar resmi tentang nasib Dewi. Kembali di gardu, geng 4G merenung. Mereka sadar, dunia mereka terlalu kecil untuk pertarungan sebesar ini. Pak Rungkat. Dengan hati lega, menyalakan lilin kecil untuk mengenang sahabat sejatinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Geng 4G mulai merasakan kejanggalan. Mereka sering merasa diikuti saat berjalan pulang malam, mendapati benda-benda kecil berpindah tempat di gardu, dan menerima pesan-pesan aneh tanpa nama. Suatu malam, saat Peot sedang sendirian di gardu, ia menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah bangku. Di dalamnya hanya ada secarik kertas bertuliskan, "Kalian pikir semuanya sudah selesai?" Tak ada tanda tangan, tak ada jejak. Peot buru-buru memanggil yang lain. Mereka berkumpul dan mendiskusikan surat itu. Dhot berpendapat ini bukan main-main. Ada seseorang yang masih berusaha mengintimidasi mereka. Robi kemudian mengingat sesuatu. Ada satu nama yang pernah disebut dalam percakapan misterius di gudang. Si Pitang. Sosok bayangan yang diduga menjadi pelindung rahasia Dewi. Mereka memutuskan menyelidiki keberadaan si Pitung. Berbekal informasi dari Pak Rungkat dan beberapa warga tua, mereka mengetahui bahwa si Pitung adalah julukan seorang ekspreman kejam yang dulunya setia kepada Bang Topan, tapi kemudian menghilang setelah Dewi muncul. Pencarian pun dimulai. Malam-malam berikutnya, geng 4G membuntuti jejak ke sebuah rumah tua di luar desa.
rumah yang disebut-sebut berhantu. Di sana, mereka menemukan tanda-tanda keberadaan seseorang. SAP Rokok, Bikas Makanan, Dan Bikas Alas Kaki Besar. Tapi sebelum mereka bisa mencari lebih jauh, sebuah batu besar melayang ke arah mereka, nyaris mengenai kepala Dhot. Mereka berlari sekuat tenaga, namun Peot sempat melihat sekilas sosok bertubuh besar, bertopeng hitam, mengintai dari balik pohon. Itu pasti si Pitung, teriak Peot sambil berlari. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Geng 4G sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar hantu masa lalu, tapi manusia nyata yang siap melakukan apa saja untuk membungkam mereka. Pak Rungkat pun membuka satu rahasia lagi. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sempat memberinya kunci kecil dan berkata, "Kalau aku tak selamat, cari loker nomor 13 di stasiun lama. Semua jawabannya ada di sana." Keesokan harinya, geng 4G, dengan jantung berdegup kencang, pergi ke stasiun lama, tempat yang sudah lama ditinggalkan dan kini menjadi reruntuhan. Mereka harus mencari loker itu sebelum orang-orang Dewi atau si Pitung mendahului mereka. Namun, saat mereka berhasil membuka loker nomor 13, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah flash disk yang berisi rekaman video pengakuan Dewi dan daftar nama-nama tokoh besar yang terlibat dalam jaringan gelap desa mereka. Sebelum mereka sempat mengamankan barang itu, alarm stasiun berbunyi. Dari balik bayangan, si Pitung dan dua orang bertopeng lain muncul, mengepung mereka. Tak Ada Jalan Keluar. Terkepung di stasiun tua yang gelap dan lapuk, geng 4G menatap satu sama lain. Menjepalkan Tangon. Peot memegang erat flash disk yang baru mereka temukan. Kona melirik sekeliling mencari jalan keluar, sementara Robi tetap berdiri di depan, siap menghadapi apapun yang terjadi. Si Pitung, sosok bertubuh besar bertopeng hitam, perlahan maju. Dua anak buah bertopengnya menjepang dari kiri dan kanan. Tampa ABA. Melemparkan bata kesel ku era lampu gantung tua di atas. Lampu itu pecah, menciptakan kegelapan sejenak, cukup untuk membuat kekacauan. Pertarungan pun pecah. Robi dan Peot bertarung sengit melawan salah satu anak buah. Sementara Dhot dan Kona berusaha mengalihkan perhatian si Pitung. Tapi tubuh si Pitung terlalu kuat. Sekali dorongan saja, Dhot terpelanting ke tumpukan kursi tua. Kona hampir tertangkap, namun ia dengan cepat menarik tuas pintu besi darurat, menciptakan suara keras yang mengundang perhatian patroli relawan desa yang kebetulan lewat. Mendengar suara itu, si Pitung memberikan isyarat cepat kepada anak buahnya untuk mundur. Mereka kabur ke arah reruntuhan gudang belakang stasiun. Geng 4G, dengan tubuh penuh luka dan napas tersengal, segera melarikan diri dari lokasi, membawa flash disk itu dengan aman. Kembali di gardu, mereka membuka isi flash disk. Di dalamnya, video rekaman menunjukkan Dewi Nona Elin sedang berbicara dengan seorang pria bertato naga di lengan kirinya, si Pitung. Dalam video itu, mereka membahas tentang rencana membunuh Pak Jalil, menyamar sebagai kerabat, dan mengambil alih semua koneksi kekuasaan desa dan kota. Namun ada satu kejutan lagi. Dalam rekaman, terdengar suara lain, lebih tua, berat, dan familiar. Itu suara Bang Topan. Ia terdengar berbicara samar, seolah memberikan restu kepada Dewi untuk mengamankan orang-orang yang menghalangi rencana mereka. Gang 4G terpaku. Selama ini, mereka mengira Bang Topan adalah korban tipu daya Dewi. Tapi ternyata, Bang Topan mungkin ikut terlibat dalam kematian Pak Jalil. Mereka saling berpandangan, sadar bahwa musuh mereka lebih besar dari yang mereka bayangkan. Peot bergumam lirih, "Jadi, siapa yang sebenarnya musuh kita?" Dhot menjawab, "Mungkin semua orang yang kita percaya." Di luar gardu,